Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hadzana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan kebahagiaan yang Masya Allah yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam semoga kita haturkan kehadirat Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga sampai ke kita yang insya Allah akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon izin teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Cici Cahyati, salah satu mahasiswa dari STIT Bandung. Izinkan pada kesempatan ini menguraikan tentang beberapa makalah yang diantaranya yaitu tentang pengelolaan pendidikan dan manajemen sekolah. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Dari itu saya mohon teman-teman semuanya untuk memaafkan lahir batin apa yang saya sampaikan kali ini. Baiklah teman-teman, marilah kita bahas satu persatu makalah yang berjudul Pengelolaan Pendidikan dan Manajemen Sekolah. Yang pertama yaitu makna pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan proses pengaturan, penataan, dan pengawasan lembaga pendidikan beserta komponennya, seperti peserta didik, serta sumber daya, guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien melalui kerjasama antar pihak terkait. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan pendidikan. Tujuan dari pengelolaan pendidikan adalah meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan kurikulum relevan, metode pengajaran inovatif, dan lingkungan belajar kondusif yang mendukung potensi siswa. Pengelolaan pendidikan dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya pendidikan, seperti waktu, tenaga kerja, sarana prasarana, dan anggaran, agar proses belajar mengajar berjalan secara efisien guna mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Yang selanjutnya yaitu manfaat pengelolaan pendidikan. Manfaat lainnya dari pengelolaan pendidikan adalah memperluas akses pendidikan merata, mengatasi kesenjangan geografis dan sosial, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah, dengan industri, dan masyarakat untuk relevansi pendidikan. Akhirnya bisa meningkatkan akuntabilitas melalui evaluasi kinerja pelaporan transparan dan perbaikan berkelanjutan untuk citra positif serta mutu pendidikan yang accountable. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen dalam pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi sumber daya lembaga pendidikan seperti kurikulum, personalia, peserta didik, keuangan, serta prasarana dan pengajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar ilmu manajemen. Dasar ilmu manajemen yang diterapkan dalam pendidikan mencakup prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu pengembangan sumber daya manusia, serta penggunaan informasi cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Prinsip ini melibatkan fungsi utama seperti perencanaan, yaitu menetapkan visi, kemudian pengorganisasian merupakan alokasi sumber daya, pengarahan yang merupakan motivasi staf, dan pengendalian atau evaluasi kinerja guna mengelola objek seperti siswa,
guru, dan fasilitas. Faktor pengaruh termasuk internal, diantaranya yaitu kepemimpinan, budaya organisasi, dan faktor pengaruh eksternalnya merupakan kebijakan pemerintah dan teknologi. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Fungsi manajemen dalam pendidikan terdiri dari 4 elemen utama yang terkait. Di antaranya yaitu yang pertama adalah perencanaan, di mana dalam perencanaan itu adalah harus menetapkan tujuan, strategi, program, prosedur, dan anggaran untuk memberikan arah jelas bagi kegiatan pendidikan agar lebih efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu pengorganisasian. Dalam pengorganisasian ini yaitu mengatur struktur, pembagian tugas, dan sumber daya manusia serta material untuk mendukung pelaksanaan rencana. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan, di mana melaksanakan tugas secara langsung dengan memimpin dan mendayagunaan semua elemen pendidikan akan lebih efektif. Dan yang terakhir yaitu pengawasan, di mana fungsi manajemen bisa memantau atau mengevaluasi dan mengendalikan serta memastikan pencapaian tujuan melalui koreksi jika diperlukan. Yang selanjutnya yaitu penerapan dalam pendidikan. Ilmu manajemen diterapkan dalam ruang lingkup pendidikan. Di antaranya yaitu manajemen siswa, misalkan pada saat penerimaan murid baru hingga penilaian. Yang selanjutnya yaitu manajemen pengajaran, seperti supervisi kelas. Kemudian juga manajemen pembiayaan untuk memastikan proses pembelajaran belajar lancar dan berkualitas. Jadi pendekatan ini menekankan kolaborasi, inovasi, adaptasi terhadap lingkungan eksternal agar institusi pendidikan mencapai mutu yang optimal. Yang selanjutnya yaitu manajemen sekolah. Pengelolaan pendidikan dan manajemen sekolah sangat penting untuk menciptakan lingkungan agar belajar lebih berkualitas melalui pengelolaan sumber daya manusia serta prasarana, keuangan, dan kebijakan seperti halnya secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu dampak apa sih yang bisa berdampak terhadap manajemen sekolah. Manajemen sekolah yang baik membangun kolaborasi antar pihak seperti kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua, serta bisa meningkatkan akuntabilitas untuk mutu pendidikan unggul dan generasi siap menghadapi masa depan. Tanpa pengelolaan efektif, tantangan seperti tersebut tidak akan tercapai dan bahkan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Adapun strategi sekolah yang bisa dilakukan dalam strategi manajemen di sekolah ya secara efektif, yaitu yang pertama yaitu pelatihan kepala sekolah dan guru. Nah, di sini kepala sekolah bisa dilatih untuk melakukan pembelajaran kepemimpinan manajemen melalui workshop rutin tentang fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan termasuk Google Workspace for Education untuk mengelola jadwal, tugas, dan evaluasi secara real time. Dan tak kalah penting, libatkan juga guru-guru untuk pelatihan digital literasi agar mereka mampu mengintegrasikan teknologi seperti Google Classroom untuk manajemen siswa dan kurikulum. Nah, hal ini bisa mengurangi resistensi dan meningkatkan juga efisiensi operasional. Strategi yang selanjutnya yaitu bangun tim dan alokasi sumber daya. Bentuk tim manajemen sekolah yang melibatkan wakil kepala sekolah, guru senior, orang tua, dan siswa. Di sini bisa berbagi tanggung jawab seperti mengelola keuangan, sarana dan prasarana melalui prinsip kolaboratif di Google Sheet. Alokasikan anggaran khusus
dari kisaran 5-10% untuk infrastruktur teknologi dan monitoring bulanan untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas. Yang selanjutnya yaitu strategi monitoring dan budaya inovasi. Terapkan sistem pengawasan berbasis data dengan dashboard sederhana di Google Data Studio untuk melacak indikator seperti tingkat kehadiran dan hasil belajar, serta lakukan review triwulan untuk perbaikan. Dorong budaya eksperimen melalui proyek kecil seperti PBL atau Project Based Learning yang dikelola secara tim dengan evaluasi kegagalan sebagai pembelajaran untuk inovasi yang berkelanjutan. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Berkah selalu. Salam hormat semuanya. Semoga Allah senantiasa meridhoi, melindungi dan menyayangi kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.